Halo, kenalin nama gue Isalawan. Selamat datang di video YouTube gue. Di video kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue tentang berdamai dengan TikTok, tentang gue off dari TikTok dengan berbagai pertimbangan yang cukup sulit, namun udah matang. Akhirnya gue memutuskan untuk nggak memakai TikTok dalam waktu 4 bulan. Kenapa? Pertama-tama, siapa sih yang nggak suka dengan TikTok? Meskipun di tahun kemarin-kemarin yang versi bowo lah ya, dulu kan kayak dibilang negatif dan lain sebagainya, tapi di sekarang ini bener-bener viral, ini bener-bener happening, ini bener-bener lagi naik daun. Dan kenapa gue putusin, kenapa off ya? Emang setoksik gitu ya? Kalau buat gue, ya kayak siapa sih yang nggak suka TikTok? Banyak konten-konten yang menarik, challenge-challenge yang diikutin sangat asik. Terus juga dengan mudahnya kita mengedit, share, melihat, like, membuat pun sangat mudah gitu. Intinya ini aplikasi kayak lengkap banget dan bisa digunakan oleh berbagai macam umur, mudah gitu. Dan gue melihat ini juga, jujur gue awalnya nggak edik, tapi ternyata apalagi gue bercita-cita untuk menjadi konten kreator juga di TikTok, hingga akhirnya gue kayak setiap hari dari mulai bangun tidur pagi gue ngecek TikTok, langsung bangun tidur gue nyari smartphone, langsung gue cek viewersnya udah berapa, yang like gue udah berapa ya. Akhirnya gue oke, lihat gue riset dulu apa nih yang lagi viral, gue lihat, gue dengan kan gue mau lihat doang ya, terusan scroll mata pegel, badan pegel, nyesel. Dan nggak cuma di bangun tidur, di waktu gue mau mandi, BAB bahkan gue membawa smartphone, gue waktu makan, waktu gue ngobrol bareng teman, waktu gue nugas, waktu gue kerja, bahkan mau tidur, kayak smartphone dan TikTok ini selalu ada di genggaman gue. Dan efeknya itu nggak cuman secara fisik, secara mata pegel dan badan lelah, ini juga mempengaruhi mood gue, ini juga mempengaruhi psikis gue. Apalagi kayak banyak orang yang bilang, ini kan TikTok cuma aplikasi untuk have fun. Gak ada teman gue juga, gue gak lihat postingan orang, gue gak bakal insecure, gue gak bakal down, gue gak bakal ngerasa iri, dengki, dan lain sebagainya. Serius maksud gue. Padahal ketika kita ngeliat konten TikTok, kayak contohnya orang yang punya konten ada negatif, nyebelin, atau dia mungkin sombong dan lain sebagainya, kita kayak ngeliat kayak kita ikut marah, energi kita ikut terkuras, otak kita ikut mencerna, dan kita ikut menyukai komen-komen negatif yang ada di situ, yang menghujat yang punya akun. Apa bedanya kita sama dia gitu? Kita jadi marah, kita jadi kecewa gitu. Atau konten-konten dari orang yang hidupnya perfect, pertemanannya asik, percintaannya oke, keluarganya kaya, karir bagus, kita ngeliat John insecure, ngebandingin, kok gue nggak kayak gitu ya. Hingga akhirnya kita punya ekspektasi yang sangat tinggi kepada diri kita, hingga kita menjatuhkan diri kita sendiri, dan kita memandang orang di sekitar kita, kenapa nggak bisa kayak yang ada di video itu. Akhirnya ya lu ngerasa serba kurang, dan itu juga gue alamin. Dan juga ketika gue terlalu fokus dengan TikTok dan smartphone, gue nggak terlalu fokus dengan orang yang real di kehidupan gue gitu, temen gue, keluarga. Bahkan ketika kita lagi makan aja gue nggak fokus, ketika dia lagi cerita gue nggak fokus, malah gue terlalu fokus dengan smartphone, gue nggak begitu memperdulikan mereka. Bahkan gue lebih suka bercerita di TikTok, di sosial media, ketimbang dengan orang yang real gitu. Bahkan orang gitu tuh nggak tahu masalah kita ya, kayak itu yang gue alamin. Dan ternyata tuh nggak sehat. TikTok juga ngebuat gue menjadi kurang fokus, bingungan, dan lupa. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang gue serap di otak gue. Gue juga baca-baca buku, terlalu banyak informasi yang ada, baik itu positif, negatif, terlalu banyak. Kayak permasalahan di kehidupan nyata aja banyak gitu, hal yang harus kita hadapin. Ditambah dengan kehidupan di sosial media, kita kayak satu kepala ini merasa terlalu banyak, dan kita tanggapin semua kayak masuk apa aja, masuk yang kayaknya pusing, terlupa gitu, dan gak fokus. Itu juga gue alamin. Gue juga ngerasa sepi sendiri dan gak bahagia. Gue akuin di TikTok ini, ketika ngeliat gue asik, gue ketawa, gue ngeliat yang menarik, namun gue ngerasa sendiri, gue ngerasa sepi. Apalagi ketika gue tutup ini aplikasi,
nggak ada orang di sekitar gue sepi, gue nggak bahagia, gue stres dan gue gelisah. Dan juga ada masalah di diri gue, dimana gue udah 4 kali gagal interview untuk mendapatkan pekerjaan. Dan gue menyalahkan TikTok, kayak ini aplikasi ngebuat gue nggak fokus, ngebuat gue nggak jelas, ngebuat gue tidur nggak teratur, yang harusnya gue tidur malah gue nonton TikTok dulu, dan akhirnya gue nggak ngantuk-ngantuk meskipun badan gue capek. Gue yang harusnya olahraga malah gue TikTok, yang harusnya gue mandi cepat gue malah ada TikTok. Ya akhirnya gue di tanggal 30 Juli gue off TikTok. Dan semenjak itu tenangnya gue akan bagi fase-fase ini dari per minggu. Di minggu pertama gue ngerasa ada yang gak komplit, tangan gue gatal, gue bingung ketika gue ngebuka smartphone apa yang gue buka ya. Biasanya kan selalu TikTok dulu. Hingga akhirnya udah gue beralih ke Instagram, ke YouTube, ke WhatsApp, dan ke media berbagai macam aplikasi yang bermanfaat menurut gue. Cuman di minggu pertama gue masih belum ke itu, gue lebih fokus ke Instagram dan YouTube gitu. Dan untungnya di YouTube emang gue setiap melihat YouTube ya emang video yang menurut gue berkualitas, bagus, dan gue suka. Dan ternyata di YouTube juga ada video-video kecil kan, kayak reelsnya Instagram, cuma di YouTube lebih menarik. Gue juga kadang sering kayak oke, ini hampir kayak TikTok, oke gue stop this. Tapi gue tetap nonton video panjang di YouTube yang sangat beredukasi buat gue. Dan untuk Instagram emang gue cuma nge-follow di second akun gue tuh, nge-follow akun-akun yang menurut gue bermanfaat buat gue, dan itu sangat ngebantu sih, kayak gue jadi tahu informasi. Dan di minggu kedua gue mulai mengalihkan ke aplikasi-aplikasi yang bermanfaat buat gue, kayak aplikasi dengerin podcast, aplikasi untuk ngebaca berita, aplikasi paham saham, belajar editing, si workout juga. Ini kayak oke, ternyata masih banyak waktu yang bisa gue pakai gitu. Ketika kita TikTok kan kayak gue ngerasa energi gue habis di situ, dan ternyata di minggu kedua gue udah mulai adaptasi, gue udah mulai nikmatin. Dan beruntungnya di minggu ketiga gue bener-bener udah ngejalanin yang udah gue lakuin di aplikasi, kayak di workout. Gue tiap pagi gue workout, gue juga dengerin podcast, gue juga bikin sarapan, gue ngobrol sama teman gue lebih intim, terus gue juga ngebaca berita. Intinya kayak enak ya. Dan di minggu keempat namun tetap aja sih bosen gitu, pasti kayak gimana ya gitu. Hingga akhirnya ketika gue bosen di aplikasi tersebut yang berfaedah, gue nelpon teman gue juga, main dengan teman dan keluarga. Kayak biasanya kan keluarga sama teman kayak ya tanya sekedarnya gitu, nggak begitu intens dan intim gitu. Dalam artian tujuannya ini kayak bener-bener sharing dan ngobrol gitu, bukan yang cuma tanya kabar bla 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 atau tanya terkait permasalahan apa gitu. Bukan hanya say hello, cuma lebih ke intim, dan itu ternyata nikmat juga. Dan di minggu selanjutnya ini lucu sih, karena untuk pertama kalinya di teman-teman gue ketika kita main gitu lagi ngomongin yang lagi happening dan viral di TikTok, dan gue nggak tahu, dan kayak mereka shock kayak lu serius nggak tahu ya, karena gue bener-bener off, dan ya pasti kaget itu kenapa gue off dan lain sebagainya. Terus gue jelasin juga, rasanya kayak oke. Akhirnya di minggu selanjutnya gue ngerasa lebih damai, gue rasa lebih menikmati hidup gue lebih dekat dengan orang di sekitar gue di secara nyata maupun online ya. Kayak gue lebih kontak WhatsApp orang-orangnya, kontak sahabat dan keluarga, dan gue juga lebih positif dan fokus terhadap tujuan gue. Kayak oke, gue nyari kerja, gue bener-bener nyari nih, ngebuka LinkedIn gitu-gitu, kayak ngeperbaikin CV, ngebaca berita, menonton series dan film yang emang bermanfaat buat gue untuk referensi, belajar ngedit video, ngedit foto, dan sering olahraga juga. Ini kayak di akhirnya di minggu-minggu ini gue ngerasa kayak wow. Untuk ngerasa ada yang kurang masih sih, karena gimana ya, bukan kurang lebih ke gitu, cuman kayak nggak komplit aja gitu, kayak lebih ke penyesalan kenapa gue kalah ya. Jujur gue pernah dulu ngerasa toxic di Instagram, dan gue menang dalam artian gue bisa ngebuka Instagram lagi, gue sering ngepost jualan gue sering ngepost cerita-cerita yang menurut gue pengen gue sharing ke teman gue, cuman emang gue jarang lihat postingan teman gue. Tapi gue masih tergantung temen ya, maksudnya kayak untuk orang yang gue anggap insecure atau nanti berefek negatif buat gue nggak
nggak tonton. Dan ini mungkin sering dibahas sama orang, lu boleh kok ngeblok mereka, lu boleh kok unmute mereka, dan itu hak lo. Dan gue nggak pernah ngelakuin itu. Ketika gue lagi nggak pengen, ya gue nggak pengen aja. Ketika gue lagi pengen, gue pengen aja. Dan ketika gue bisa ngontrol di Instagram gitu, gue ngebuka aplikasi itu tuh untuk up. Oke guys, gue mau minta maaf kalau video gue kepotong-potong karena jujur kamera gue lagi rusak, lagi error. Gue nggak tahu kenapa setiap gue bikin video selalu mati sendiri. Dan doain gue semoga ada rezeki bisa beli dan atau memperbaiki kamera ini biar kalau bikin video tuh nggak putus-putus gitu. Oke, kita lanjut. Jadi gue udah ngomong kan kalau gue meskipun apa ya, berdamai dengan Instagram, gue pengen di TikTok juga berdamai lah gitu. Gue pengen gue bisa, dan akhirnya gue mutusin, dan alhamdulillah juga setelah ngelewatin kegagalan interview, akhirnya gue di interview yang kelima. Ini beda perusahaan sih. Setelah ngelewatin beberapa kali proses administrasi dan interview juga, tes dan segala macam, gue diterima kerja di tanggal 18 Oktober, itu hari pertama gue day one. Dan gue juga mutusin untuk berdamai dengan TikTok. Gue terima TikTok dan gue mau gak kalah dengan TikTok. Kayak kenapa gue harus toxic dan gue gak mau buka, itu gue kalah. Dan gue akhirnya gue nenangin diri, gue yakinin gue bisa. Dan ya bisa gitu. Gue masih ngejalanin beberapa aktivitas yang positif lainnya di hari kerja. Dan juga gue ngebuka TikTok itu bener-bener bentar ya. Gue kadang ngebuka, gue riset-riset kecil lah, gue terus ngebuat dan gue ngepost. Namun dengan versi yang berbeda, dalam artian di TikTok kali ini gue nggak mau terlalu ngikutin perkembangan. Gue nggak mau begitu kayak oke, gue ikutin tren gitu. Dan gue nggak apa-apa jadi diri gue sendiri di situ, karena bagi gue TikTok ini sebagai ekspresi diri, sebagai media untuk menyimpan kenangan juga dan sharing kepada orang lain. Yang menurut gue nggak perlu ngikutin dan muluk-muluk lah. Gue juga nggak mau berekspektasi bakal viral, bakal terkenal. Jadi gue terima oke, ini sebagai media aja. Dan gue juga ngebuka sekarang paling dalam hitungan menit, nggak nyampe 1 jam gue ngebuka TikTok ya, karena keperluannya emang oke, gue ke situ sharing. Gue tetap ngikutin tren, cuman nggak too much. Dan gue juga nggak menyalahkan diri kenapa gue nggak up to date. Dan menurut gue nggak apa-apa lo nggak up to date dengan hal yang viral-viral gitu loh. Lo nggak perlu up to date dengan informasi yang emang nggak sepenting itu untuk hidup lo. Jadi nggak apa-apa. Dan juga lo harus manage waktu. Kayak gue tahu badan dan otak kita ini satu loh, dan kita nggak bisa ngebaginya ke banyak hal. Dan lo harus mau dan lo harus nerima itu kalau kita nggak bisa. Gak banyak banget, kayak nggak mungkin lah sebuah orang hebat kayak yang nyiptain Facebook, ya udah Facebook, nggak mungkin dia nyiptain juga Amazon kan. Yang nyiptain Amazon pun juga sebaliknya, mereka pasti punya fokusnya masing-masing. Mungkin setelah kesuksesannya itu mereka bisa nyoba hal ini, nyoba hal itu. Dan itu juga yang pengen gue lakuin sekarang. Gue pengen fokus dengan apa yang menurut gue akan gue tuju nanti, sambil TikTok hanya sebagai media pendamping, it's not my priority. Jadi itu yang mau gue sampaikan. Akhirnya gue udah berdamai dan gue udah bisa manage waktu, kapan waktu bermain TikTok, kapan gue ngobrol, kapan gue nonton film, kapan gue baca berita, kapan gue baca buku, kapan gue nulis, kapan gue ngerjain kerjaan dan nugas dan lain sebagainya. Nggak ada yang berlebihan, semuanya balance dan enak. Dan gue berharap kalian juga bisa ngerasain itu. Semoga yang nonton video ini kalian sukses, sehat, dan bahagia selalu. Thank you for watching. Jangan lupa ya, like dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.